Pada suatu hari, Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, "Bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, 'Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya?" Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil yang baru kita dengarkan, Yesus menunjukkan kepada para ahli Taurat bahwa Mesias yang dinantikan bukan saja keturunan Daud, tetapi lebih tinggi dari itu sebagai Tuhan yang dijanjikan. Pesan ini menggarisbawahi keilahian dan kedudukan tinggi Yesus sebagai Mesias yang harus diakui dan dihormati. Yesus mengkritik pemahaman sempit para ahli Taurat tentang Mesias. Ini menekankan pentingnya memahami Alkitab dengan cermat dan memiliki pemahaman yang baik tentang identitas Yesus. Banyak orang yang dengan senang hati dan penuh minat mendengarkan ajaran Yesus. Ini menunjukkan bahwa penerimaan iman dan sukacita dapat ditemukan dalam mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mungkin memiliki persepsi yang terbatas tentang Yesus, melihatnya hanya sebagai seorang guru, nabi, atau pemimpin agama yang hebat. Namun Injil Markus menekankan bahwa Yesus adalah Tuhan yang sungguh hebat. Dialah yang dijanjikan dalam kitab suci. Maka kita diajak untuk terus berusaha mengakui dan menghormati kedudukan yang benar dari Mesias dan menjadikannya sebagai pusat hidup kita. Bukan harta atau kekayaan duniawi yang menjadi pusat hidup kita, yang justru juga seringkali menjauhkan kita dari Allah dan sesama. Maka dengan demikian kita dapat memiliki perspektif yang tepat dalam memandang dunia ini dan mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Bacaan pertama dari kitab Tobit menyoroti sukacita dan keselamatan yang datang dari kepulangan Tobia. Ini menggambarkan pentingnya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan yang terputus. Tobit dan keluarganya mengekspresikan rasa syukur mereka kepada Allah karena telah melindungi dan membawa pulang anaknya dengan selamat dan mengucapkan berkat bagi istri anaknya. Hal ini mengajarkan tentang nilai-nilai rasa syukur dan penghargaan terhadap anugerah dan berkat yang diberikan. Pentingnya keluarga, hubungan yang harmonis, dan berbagi kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mau menekankan tentang pentingnya pengakuan dan penghormatan terhadap kedudukan Allah serta rasa syukur dalam menerima anugerah dan berkat-Nya. Maka apapun kesempatannya, pengalaman kita akan Kristus dalam doa dapat menghasilkan sukacita. Dan dalam hal ini penting bagi kita untuk berusaha menyesuaikan pikiran, keinginan, dan kasih kita dengannya, supaya sukacita itu sungguh dapat dialami. Ahli-ahli Taurat tidak menemukan sukacita karena mereka tidak berusaha untuk bersikap rendah hati. Mereka memiliki hati dan pikiran yang seringkali jauh dari yang Tuhan kehendaki. Mereka menentang apa yang ada, yang sangat dekat dengan dirinya. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka, mereka tidak menerima dan justru lebih menentang kehadiran Sang Mesias.
Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga perayaan Ekaristi yang kita rayakan ini semakin membukakan hati dan pikiran kita, hidup kita akan kehadiran Sang Mesias, Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan di dalam kehidupan kita. Semoga dengan demikian kebahagiaan, keselamatan, dan sukacita sungguh menjadi milik kita semua. Tuhan memberkati.